Oke, pada sesi pertama kita akan membahas tentang dasar-dasar database. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pengertian database, kemudian ada fungsi database, serta komponen-komponen dasar yang ada di dalam database. Nah, fungsi utama database adalah nantinya untuk menyimpan data secara terorganisir, kemudian memudahkan pencarian dan pengolahan data, lalu menjaga keamanan data, serta nanti mengurangi terjadinya duplikasi data. Nah, dengan adanya database, nantinya proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi ini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Nah, selain itu juga terdapat ya nantinya ada beberapa komponen dasar ya dalam sistem database, yaitu ada ini ya data ya sebagai isi utama, kemudian ada tabel sebagai tempat penyimpanan data, kemudian ada DBMS atau Database Management System ya sebagai perangkat lunak yang mengelola database serta pengguna atau user yang nanti akan mengakses dan mengelola data tersebut. Nah, materi ini nanti akan menjadi sebuah dasar ya untuk memahami bagaimana konsep database sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh lagi. Oke, di sini ada beberapa poin ya, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan nantinya tentang ini ya, tentang latar belakang database atau database background, kemudian ada konsep database atau relation database, kemudian ada pengembangan database, lalu ada pengenalan Oracle Database Management System, lalu ada praktikumnya. Ya, kita akan masuk ke poin pertama yaitu ada database background. Nah, di sini ya eh, ada sebuah data dan information. Nah, perbedaan antara data dan informasi ini meskipun keduanya istilah ini sering digunakan ya secara bergantian di dalam kehidupan sehari sebenarnya keduanya ini memiliki makna yang berbeda gitu ya. Nah, untuk data ini merupakan sebuah fakta mentah ya yang belum diolah. Data ini bisa berupa angka, kemudian ada teks, simbol atau catatan yang belum memiliki makna ya yang jelas jika dia berdiri sendiri. Misalnya itu ada angka 80, kemudian 90 dan 75 itu merupakan hanyalah sebuah data tanpa konteks gitu ya. Jadi kita tidak tahu apa maksud dari angka-angka tersebut. Nah, sementara sedangkan untuk informasi ini merupakan data yang telah diolah ya sehingga memiliki sebuah makna ya yang dapat kita pahami nanti ya. Jika angka 80 kemudian 90 dan 75 tadi kita jelaskan sebagai nilai ujian ya seorang mahasiswa lalu dihitung rata-ratanya menjadi 81 gitu. Maka hasil tersebut menjadi sebuah informasi gitu ya. Nah, informasi ini akan membantu seseorang untuk memahami situasi di dalam mengambil suatu keputusan. Gitu. Oke, kemudian di sini eh, data versus informasi ya di bagian kedua. Nah, data ini dijelaskan sebagai bahan mentah ya, yang dapat digunakan nantinya untuk menarik suatu kesimpulan. Nah, data merupakan kumpulan fakta yang dikumpulkan mengenai suatu topik ya atau objek tertentu ya, itu. Nah, data ini belum memiliki makna yang jelas ya sebelum dia diolah. Misalnya yang saya jelaskan tadi ya ada daftar angka, kemudian ada bisa penjualan harian, kemudian ada daftar nama mahasiswa, ataupun nanti ada jumlah stok barang di gudang, gitu ya. Nah, semua ini merupakan sebuah data karena masih berupa fakta yang berdiri sendiri. Sedangkan informasi ini adalah hasil dari pengolahan data, ya. Nah, informasi ini merupakan pengetahuan ya atau pemahaman yang memiliki makna khusus. Nah, informasi ini biasanya diperoleh ya melalui sebuah proses penggabungan, kemudian ada perbandingan dan perhitungan terhadap suatu data. Nah, setelah data dianalisis, maka barulah kita bisa menarik kesimpulan yang berguna. Nah, sebagai contoh, data ini berupa angka ya, angka penjualan selama 1 bulan. Ini kemudian dapat diolah ya untuk mengetahui itu ada total penjualan, lalu ada rata-rata penjualan, ataupun nanti produk apa yang paling laris gitu ya. Nah, hasil analisis tersebutlah yang disebut dengan sebuah informasi gitu ya. Nah, dengan demikian nantinya perbedaan utama antara data dan informasi ini terletak pada bagaimana proses pengolahannya gitu ya. Jadi data adalah sebuah input atau bahan dasar, sedangkan informasi ini adalah sebuah output yang memiliki arti yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Oke, di sini database ini dapat mengubah data menjadi informasi. Nah, di bagian kiri ini ada ditampilkan sebuah data ya. Nah, di sini yang pertama ini ada anggaran ya, anggaran
anggaran tahun 2015 sebesar 1 juta dolar dan tahun 2016 sebesar 2 juta dolar. Lalu yang kedua ini ada kutipan ya atau aturan atau kebijakan tertentu. Lalu yang ketiga ini adalah jumlah lulusan sebanyak 312 orang. Keempat ini ada 98% siswa lulus ujian matematika. Lalu yang keempat kelima ya, kelima ini adalah nilai ujian siswa. Nah, semua contoh tersebut ini masih berupa data mentah gitu ya. Data ini belum bisa memberikan suatu makna ya, yang jelas jika kita tidak menganalisanya terlebih dahulu. Kemudian di sisi kanan ini kita ditunjukkan sebuah informasi ya atau informasi out yang dihasilkan setelah data diproses. Misalnya yang pertama ini ya yang tadi yang tahun, kemudian di sini dia akan menentukan anggaran untuk tahun depan gitu ya. Kemudian yang kedua dia akan implementasi regulasi, kemudian yang sini ya, yang ketiga ini akan mengetahui kemana para lulusan ini akan melanjutkan studinya. Ya, kemudian yang keempat dia akan mengetahui peningkatan atau penurunan dalam presentasi tertentu nantinya. Kemudian yang kelima adalah mengetahui rata-rata nilai kelas atau sekolah nantinya gitu ya. Nah, artinya adalah ketika data dikumpulkan dalam database lalu dilakukan proses pengolahan seperti perhitungan, perbandingan, ataupun analisis, maka data tersebut akan berubah menjadi informasi yang memiliki arti dan dapat digunakan nantinya untuk pengambilan keputusan. Nah, apa itu database? Yang pertama adalah database adalah kumpulan data yang diperlakukan sebagai satu kesatuan. Artinya, data-data yang ada di dalamnya itu saling berhubungan dan disimpan secara terstruktur sehingga nantinya dapat digunakan secara bersama-sama ya untuk tujuan tertentu. Kemudian dijelaskan juga ya tentang DBMS ya, ada DBMS. Nah, ini DBMS ini database management system ya. Nah, DBMS ini merupakan perangkat lunak yang digunakan nantinya untuk mengelola dan merorganisasi data di dalam database. Nah, DBMS ini akan membantu pengguna dalam menyimpan, kemudian dalam mengubah, mengambil, dan mengamankan data. Nah, tanpa adanya DBMS, maka pengelolaan data dalam jumlah besar itu akan sangat sulit dilakukan. Kemudian ketiga adalah tujuan utama dari database adalah untuk menyimpan, kemudian mengelola dan menyediakan akses terhadap data. Itu ya. Nah, dengan adanya database, data dapat diakses dengan cepat, kemudian lebih akurat dan aman sesuai dengan kebutuhan si pengguna. Terakhir adalah ini, dijelaskan juga ya, data ya, apa disebutkan juga bahwa data, kemudian ada DBMS dan aplikasi yang terkait yang bersama-sama yang disebut dengan database system ataupun nantinya sistem database ini merupakan sistem database dia tidak hanya mencakup data saja, tetapi juga dia akan menyangkut ke perangkat lunak pengelola dan aplikasi yang menggunakan data tersebut. Nah, secara sederhananya, database ini merupakan sekumpulan data yang tersusun secara terstruktur dan disimpan secara terpusat dalam sebuah sistem komputer. Artinya adalah data dia tidak disimpan secara acak ataupun tersebar, tetapi dia dikelola dalam satu sistem yang terorganisir ya, sehingga nantinya dia akan mudah untuk diakses dan dikelola. Nah, database dia tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan data saja, tetapi di dalamnya terdapat ada berbagai macam fasilitas atau mekanisme yang memungkinkan kita nanti untuk itu ya ada mengambil data yang disebut dengan itu ya apa mengambil data yang ketika dibutuhkan, kemudian menambahkan data jika ada informasi baru, lalu mengubah data apabila terdapat kesalahan ataupun nanti memperbarui informasi, lalu ada penghapusan data itu ya jika data tersebut sudah tidak relevan atau tidak diperlukan lagi. Nah, selain itu, database juga dia akan menyediakan berbagai macam kemampuan untuk mengelola data yang telah diambil menjadi sebuah informasi yang berguna. Jadi, data mentah ini ya, data mentah yang tersimpan yang ini bisa diproses sehingga nanti akan menghasilkan sebuah laporan, kemudian ada ringkasan ataupun nanti juga untuk analisis yang membantu dalam pengambilan keputusan. Ya. Nah, sebagai contoh misalnya dalam sebuah sistem akademik gitu ya, ada data mahasiswa ini akan disimpan ke dalam database. Nah, ketika bagian administrasi ingin melihat daftar mahasiswa aktif, maka sistem akan mengambil data tersebut dari database dan menampilkannya dalam bentuk informasi yang mudah dipahami gitu ya. Jadi, dapat kita simpulkan ya bahwa database ini bukan hanya tempat untuk penyimpanan data, tetapi juga sebuah sistem yang memungkinkan data tersebut dikelola dan diubah menjadi informasi yang berguna. Nah, ini ya, kita masuk ke slide berikutnya.
Jika dulu database itu didefinisikan secara formal ya sebagai kumpulan data yang sifatnya terstruktur yang tersimpan di dalam sistem komputer, maka pada hari ini ya pengertiannya itu akan menjadi lebih luas dan lebih fleksibel, gitu ya. Nah sekarang database ini dapat kita pahami sebagai itu yang pertama ini ya poin pertama, data yang disimpan di suatu tempat ya. Itu maksudnya adalah tempat ini bisa berupa server lokal, kemudian data center ataupun nanti sebuah cloud. Jadi tidak lagi terbatas pada satu komputer saja. Yang kedua adalah data tersebut dapat diakses dengan berbagai cara. Nah, ini nantinya ya bisa melalui sebuah aplikasi website, kemudian ada aplikasi mobile, API, ataupun sistem yang lainnya. Artinya adalah akses database sekarang ini jauh lebih dinamis dan tidak terlalu harus langsung dari satu mesin, gitu ya. Yang ketiga adalah database yang akan menyediakan jawaban sesuai dengan kebutuhan si pengguna, gitu ya. Nah, ketika si pengguna melakukan pencarian ataupun nanti login, transaksi ataupun untuk menganalisis data, maka sistem dia akan mengambil data yang relevan yang memberikan hasil yang dibutuhkan secara cepat. Nah, yang keempat adalah database dia harus selalu tersedia, gitu ya. Nah, di saat ini ya, di zaman era digital saat ini, maka sistem dia akan dituntut untuk berjalan secara 24 jam nonstop, gitu ya. Nah, bayangkan saja ya jika sistem perbankan atau e-commerce atau sistem akademik dia tidak bisa diakses beberapa jam, maka dampaknya akan bisa sangat ini ya dampaknya akan sangat besar ya atau bisa rugi ya baik itu bagi perbankan, e-commerce dan akademik lainnya. Oke, kemudian kenapa kita tidak cukup ya menggunakan spreadsheet saja? Mengapa harus menggunakan database? Nah, pertanyaan ini mungkin sangat ini ya, mungkin sangat apa ya, sangat sangat apa ya, sangat wajar ya karena secara historis ya sebagian besar data yang dibuat dan disimpan memang itu berbentuk dalam bentuk teks atau tabel gitu ya. Nah, dan spreadsheet ya seperti Excel juga dia bisa menyimpan data dalam bentuk tabel, namun dia ada perbedaan, ya perbedaan mendasar antara spreadsheet dan database. Yang pertama adalah database ini ya dirancang dia untuk menyimpan koleksi data ya yang jauh lebih besar dan lebih terorganisir, gitu ya. Nah, jika datanya masih ratusan baris, maka spreadsheet mungkin masih bisa menghandle gitu ya. Tetapi jika sudah jutaan bahkan miliaran rekod, maka spreadsheetnya tidak lagi efisien dan akan menjadi sangat lambat atau bahkan nanti bisa jadi terjadi sebuah error gitu ya. Yang kedua adalah database menggunakan banyak pengguna secara bersamaan gitu. Nah, dalam sistem nyata, misalnya sistem akademik ataupun nanti sistem perbankan, banyak pengguna dia akan mengakses data pada waktu yang secara bersamaan. Ya, nah database ini akan dirancang agar akses tersebut dia tetap cepat, konsisten dan aman. Gitu ya. Sedangkan kalau untuk spesies dia tidak dirancang untuk skenario yang multi user yang sifatnya kompleks seperti database gitu ya. Yang ketiga adalah database dia mampu untuk menggunakan sebuah logika ya, logika dan bahasa yang kompleks seperti seperti query SQL. Ya, kemudian ada prosedur tersimpan, trigger, dan berbagai mekanisme optimasi. Yang artinya kita bisa melakukan pengolahan data yang sangat kompleks secara efisien langsung di dalam sistem database-nya gitu ya. Sementara untuk si spreadsheet dia tidak dirancang untuk menangani skala yang cukup besar ya, cukup besar, kemudian kompleksitas tinggi dan keamanan tingkat lanjut. Nah, spreadsheet ini lebih cocok untuk dianalisa untuk analisis sederhana ya seperti laporan individu ataupun pengolahan data dalam skala yang sifatnya kecil. Nah, sekarang kita akan masuk ya pembahasan apa saja ya aplikasi umum dari database di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, secara umum penggunaan database ini dapat kita kelompokkan menjadi tiga kategori besar. Tuh, yang pertama itu ada enterprise application. Nah, ini adalah merupakan kategori pertama ya. Ini adalah aplikasi yang digunakan nanti dalam lingkungan organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, biasanya ini kita sebut dengan aplikasi OLTP atau Online Transaction Processing, yaitu sistem yang menangani transaksi harian. Contohnya apa aja? Di sini dijelaskan ada finance, kemudian ada human resource, kemudian customer uh, relationship, kemudian supply chain, inventory, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ini ada yang namanya specialist application ya atau aplikasi khusus. Nah, kategori kedua ini merupakan aplikasi yang lebih spesifik ya sesuai dengan bidang tertentu. Ya, misalnya ada spatial application, kemudian ada untuk rekam medis, kemudian ada untuk communication dan retail management dan web application, gitu ya. Kemudian yang ketiga ini ada yang namanya data warehouse. Nah, kategori ketiga ini merupakan
digunakan nantinya untuk analisis data. Oke, nah, pada bagian ini database digunakan nantinya untuk menganalisis informasi, kemudian menganalisis insight, kemudian mendukung pengambilan keputusan yang sifatnya strategis. Nah, ini biasanya disebut dengan data warehouse atau data lake, gitu ya. Nah, ini akan berbeda ya dengan si OLTP tadi yang fokus pada transaksi harian. Sedangkan untuk di data warehouse ini dia lebih ke fokus pada analisis data dalam jumlah besar ya, untuk melihat pola, kemudian tren dan suatu untuk memprediksi ke depannya. Nah, kemudian siapa saja yang menggunakan database? Jawabannya adalah hampir semua organisasi dan institusi saat ini yang menggunakan database di dalam kegiatannya sehari-hari. Nah, di sini kita ada beberapa contoh ya. Yang pertama itu ada untuk sekolah dan perguruan tinggi ya. Nah, institusi pendidikan ini menggunakan database ya untuk menyimpan. Itu ada data mahasiswa, kemudian data mahasiswa atau siswa, kemudian ada nilai transkrip, jadwal perkuliahan, kemudian data dosen dan staf. Lalu ada sistem keuangan dan pembayaran UKT. Nah, tanpa ada database, maka pengelolaan ribuan data mahasiswa ini akan sulit nanti untuk dilakukan secara manual. Lalu yang kedua ada untuk perusahaan telekomunikasi. Dia akan nantinya untuk menyimpannya, menyimpan data pelanggan, kemudian dia mencatat pengguna pulsa ataupun nanti data internet. Lalu ada mengelola tagihan dan memantau nantinya jaringan. Lalu ada bank, ini biasanya nantinya untuk menyimpan data rekening nasabah, kemudian mencatat transaksi, mengelola saldo, menjaga keamanan dan posisi suatu data itu. Lalu ada finance ya, ini untuk keuangan dan perdagangan. Nah, ini biasanya digunakan nanti untuk menganalisis pergerakan pasar, kemudian mencatat transaksi jual beli, mengelola portofolio investasi dan menghasilkan sebuah laporan keuangan. Lalu ada untuk maskapai dan untuk apa nih kereta api ya. Nah, di sini nantinya dia akan ini ya untuk sistem pemesanan tiket, lalu ada jadwal keberangkatan, kemudian ada data penumpang dan manajemen kursinya. Terakhir ini ada untuk berbagai organisasi yang lainnya, itu ada rumah sakit, kemudian ada e-commerce, kemudian ada pemerintah dan startup teknologi yang menggunakan database. Nah, pada bagian ini kita akan melihat ya lebih detail lagi ya bagaimana beberapa sektor ini menggunakan database di dalam personilnya sehari-hari. Yang pertama ini adalah sekolah tinggi, sekolah ya dan perguruan tinggi. Nah, sekolah dan perguruan tinggi ini kan menggunakan database dia untuk menyimpan dan mengelola berbagai informasi penting ya seperti ada data mata kuliah, kemudian data mahasiswa, data dosen atau tenaga pengajar ataupun nanti ada jadwal perkuliahan dan nilai transkrip akademik. Nah, semua informasi tersebut akan disimpan secara terstruktur sehingga nantinya dia akan mudah diakses oleh bagian akademik maupun mahasiswa melalui sistem informasi kampus. Nah, kedua, sorry. Nah, untuk yang kedua ini ada bidang keuangan dan trading. Nah, dalam sektor keuangan dan perdagangan, database akan digunakan nanti untuk menyimpan informasi itu yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian, kemudian ada transaksi saham dan obligasi, lalu ada aktivitas online trading dan data pasar dan histori harga. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga ini ada untuk organisasi dan perusahaan. Ini berbagai organisasi yang menggunakan database dan nantinya untuk mengelola ada data karyawan, kemudian gaji dan tunjangan, pajak dan lain sebagainya. Nah, di sini siapa saja yang berkepentingan atau peduli terhadap database? Nah, pertama itu adalah ini ya, database application developer, yaitu para pengembang aplikasi ya yang nanti akan menggunakan database untuk membangun sistem yang sifatnya efisien. Dan nantinya mereka akan bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan aplikasi yang dapat berinteraksi dengan database secara optimal. Sehingga nantinya proses penyimpanan dan pengambilan data berjalan dengan cepat dan tepat. Kedua adalah database administrator atau DBA. DBA ini akan bertugas nantinya untuk menangani operasional dan pemeliharaan dari database. Nah, mereka nanti akan memastikan bahwa database akan berjalan dengan baik, kemudian aman, stabil, serta melakukan backup atau recovery ya. Kemudian juga dia bisa mengatur untuk pengaturan hak akses dan pemantauan kinerja dari sistem. Ketiga adalah end user atau si pengguna akhir gitu ya. Ini merupakan pihak yang akan menggunakan aplikasi ya dan memanfaatkan informasi yang dihasilkan dari database. Nah, bagi mereka yang terpenting itu adalah informasi yang tepat tersedia pada saat dibutuhkan ya untuk mendukung pekerjaan dan pengambilan keputusan.
Nah, di sini database dia tidak berdiri sendiri ya, atau tidak berada dalam sebuah isolasi, tetapi dia menjadi bagian dari ekosistem dalam pengolahan data yang lebih luas, itu ya. Nah, prosesnya adalah dimulai dari tahap discover ya. Ini nantinya akan menentukan berbagai sumber data. Data ini bisa nanti dapat berasal dari berbagai sistem ya, seperti aplikasi perusahaan, kemudian ada layanan cloud, kemudian ada log aktivitas, event streaming, media hingga file dan object storage. Artinya adalah data ini bisa datang dari banyak platform ya dan teknologi yang sifatnya berbeda. Lalu tahap kedua ini ada namanya ingest. Nah, ini biasanya proses untuk memasukkan atau mengumpulkan data ke dalam sebuah sistem. Itu ya. Nah, setelah itu dia akan masuk ke tahap namanya transform. Ini di mana data akan dipersiapkan dan dibersihkan melalui proses dan ingest ke preparation agar dia siap digunakan. Kemudian tahap ketiga ini ada namanya Courage ya. Ini biasanya data ini akan disimpan di berbagai bentuk ya, berbagai macam bentuk penyimpanan seperti ada enterprise data warehouse, kemudian ada departemen data warehouse dan data lake. Nah, pada tahap ini nantinya data itu akan lebih mudah ya, lebih terstruktur dan siap nantinya untuk dianalisis. Selanjutnya adalah analis ya, dan analis ini biasanya di mana nantinya data ini akan diolah menjadi sebuah insight ya melalui sebuah analisis dan data science. Nah, di sini nantinya dia akan melakukan analisis ya, kemudian ada penelitian mesin, serta nanti akan memprediksi bagaimana nantinya dia mengambil sebuah keputusan dari berdasarkan data yang sudah ada. Tahap terakhir adalah use ya. Ini merupakan pemanfaatan ya. Hasil analisis dalam bentuk dashboard, kemudian ada laporan, lalu ada aplikasi berbasis data, kemudian machine learning model hingga monetasi data. Oke, nah di sini di slide berikutnya ini ada menjelaskan contoh penerapan database dalam kehidupan sebenarnya yang melalui studi kasus, yaitu ada sebuah perusahaan pengantaran pizza. Nah, di contoh ini diceritakan ya bahwa Mama Magi ini akan membangun sebuah sistem inti IT yang menggunakan database untuk mengelola operasional perusahaan. Yang artinya adalah seluruh aktivitas penting ya di perusahaan seperti pencatatan pemesanan, kemudian data karyawan, dan pembelian bahan baku ini akan dikelola melalui suatu sistem yang namanya database. Nah, jenis database yang digunakan ya pada konteks ini disebut sebagai online transactional processing atau disingkat dengan OLTP. Nah, OLTP ini merupakan suatu sistem database yang dirancang nantinya untuk menangani transaksi harian di dalam jumlah besar secara cepat dan akurat. Fokus utamanya adalah dia akan mencatat dan memproses transaksi secara real time. Nah, database jenis OLTP ini biasanya digunakan nantinya untuk berbagai kebutuhan operasional seperti sistem HR, nantinya ini untuk mengelola data karyawan, lalu ada sistem pemesanan online untuk mencatat pesanan visa pelanggan, lalu ada namanya sistem uh, prosedurmen ya atau memesan bahan baku seperti tepung dan keju. Nantinya ini ya, kemudian aplikasi ini nantinya akan mendukung kegiatan bisnis untuk sehari-hari. Nah, pada tahap awal arsitektur sistemnya ya, Mama Magi ini dia sudah memiliki tiga ada tiga database ya. Ada tiga database yang berdiri sendiri atau independen. Nah, database tersebut masing-masing digunakan ini untuk ada HR, kemudian ada order, kemudian ada prosedur man ya. Nah, ini ketiganya ini merupakan sistem OLTP yang nantinya akan berfungsi nanti untuk menangani transaksi harian di masing-masing bagian. Nah, database HR ini digunakan nantinya untuk mengolah data karyawan, kemudian database ordering nantinya untuk mencatat pesan pelanggan dan database pesan ini nantinya untuk mengatur pembelian bahan baku ya. Nah, sistem ini bisa umum digunakan ya pada berbagai aplikasi enterprise seperti ada Oracle, kemudian ada SAP, kemudian ada Salesforce, Workday dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari ketiga database tersebut ini sifat ini ya apa namanya? eh, apa ya karena ketiga database tersebut terpisah dia tidak ada cara yang mudah ya untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi perusahaan secara keseluruhan. Nah, data tersebut tersebar di berbagai sistem sehingga nantinya sulit ya untuk melakukan analisis terpadu. Nah, oleh karena itu perusahaan yang membutuhkan sebuah solusi ya yang memungkinkan seluruh data yang tersedia dapat digunakan secara bersama-sama. Tujuannya adalah nantinya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung
pengambilan keputusan ya bisnis yang lebih baik lagi. Nah, kemudian Mama Magi dia ingin memiliki ini ya, Mama Magi ingin memiliki pandangan yang komprehensif atau menyeluruh terhadap seluruh operasional perusahaannya. Nah, sebelumnya data mereka itu tersebar di berbagai database terpisah ya seperti yang saya jelaskan tadi ada HR, ordering dan lain sebagainya sehingga nantinya dia akan sulit untuk melihat gambaran besar ya bisnis secara keseluruhan. Nah mereka membutuhkan kemampuan untuk membuat laporan yang menggabungkan data dari berbagai database tersebut. Nah misalnya nantinya untuk mengumpulkan data penjualan dengan data karyawan ataupun nanti dia juga bisa data pembelian bahan baku untuk menganalisis kinerja bisnis secara menyeluruh. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka kita gunakanlah data warehouse gitu ya. Nah, data warehouse ini merupakan jenis database yang dirancang khusus nantinya untuk mengkonsolidasikan atau menggabungkan data dari berbagai database operasional. Nah, data dari sistem-sistem ini apa? Data dari sistem-sistem tersebut ini akan dikumpulkan, disatukan dan disusun agar dia siap digunakan untuk analisis dan pelaporan. Gitu ya. Nah, database jenis ini biasanya menyimpan informasi yang sangat detail ya dari seluruh operasi bisnis. Nah, dengan adanya data warehouse, maka perusahaan ini dapat melakukan analisis lintas departemen yang membuat laporan strategis dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang terintegrasi. Nah, di sini pada awalnya data ini berasal dari database operasional ya atau OLTP seperti HR, ordering, dan procurement. Nah, masing-masing sistem ini dia akan berjalan secara terpisah dan berfungsi untuk menangani transaksi harian. Nah, ketika perusahaan ingin melakukan analisis yang lebih menyeluruh ya, data dari berbagai database operasional tersebut kemudian diambil dan dipindahkan ke dalam sebuah data yang disebut dengan data warehouse. Nah, proses inilah ya, yang apa namanya, yang biasa dilakukan melalui mekanisme integrasi data seperti ELT atau extract, transform, dan load. Nah, di mana data akan diekstrak ya dari sistem sumber, kemudian ditransformasikan agar konsisten lalu dimorf ke dalam data warehouse. Nah, data warehouse ini akan berfungsi nantinya sebagai pusat konsolidasi data, gitu ya. Jadi, semua data dari berbagai departemen akan dikumpulkan dalam satu tempat sehingga nanti dapat digunakan untuk kebutuhan analisis dan pelaporan. Nah, setelah data berada di data warehouse, maka perusahaan dapat memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan seperti aplikasi berbasis data warehouse, kemudian ada augmented analytics, serta pembuatan dashboard dan laporan manajemen. Oke, kemudian setelah perusahaan memiliki ini ya data warehouse central perusahaan, maka Mama Maggie dia ingin membangun bagian-bagian khusus dari data warehouse tersebut ya untuk masing-masing masing-masing departemennya. Artinya ya tidak semua departemen yang membutuhkan seluruh data perusahaan, tetapi hanya data yang relevan dan apa apa data relevan dengan fungsi mereka. Nah, subnet atau bagian khusus dari data warehouse ini disebut sebagai sebuah departemen data warehouse atau data mart. Nah, data mart ini merupakan database yang dibangun dengan cara merangkum atau mengambil bagian tertentu dari data warehouse utama sesuai dengan kebutuhan departemen tertentu. Nah, data mart ini bisa digunakan oleh fungsi bisnis yang spesifik seperti departemen keuangan, kemudian pemasaran ataupun nanti operasional gitu ya. Nah, dengan adanya data mart, maka setiap departemen ini akan memiliki tampilan data yang lebih terfokus baik secara fungsional maupun secara logis, sehingga nantinya dia akan menganalisis menjadi lebih cepat dan lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Oke, gitu ya. Nah, tadi ya ini ya udah saya jelaskan tadi ya setelah ini ya apa namanya? Setelah database terbentuk ya, maka perusahaan dia akan membangun sebuah struktur tambahan yang lebih spesifik yaitu ada namanya data mart ya. Nah, data mart ini biasanya bersumber dari data warehouse ya, bukan langsung dari sistem yang operasional. Artinya, data ini sudah ini ya, data ini sudah melalui sebuah proses integrasi ya dan pembersihan terlebih dahulu sebelum dibagi ke dalam bagian-bagian khusus atau lebih bagian-bagian kecil gitu ya. Nah,
Sini ada spesialis warehouse. Ini akan dibuat nantinya untuk memenuhi kebutuhan analisis yang lebih spesifik gitu ya. Misalnya nanti untuk departemen tertentu ataupun jenis analisis tertentu. Nah, dari data mart inilah nantinya kemudian dihasilkan berbagai output ya, seperti aplikasi berbasis data warehouse, kemudian ada augmented analytics, dashboard dan laporan. Intinya adalah eh, arsitektur ini akan menunjukkan bagaimana alur data yang bertahap yang mulai dari sistem transaksi ya OLTDP kemudian masuk ke data warehouse sebagai pusat data integrasi lalu ke data mart sebagai gudang data khusus ya dan akhirnya digunakan untuk analisis serta pengambilan keputusan bisnis. Nah, ini merupakan gambaran yang seperti ini gitu. Kemudian kita akan masuk ke konsep data lake ya, arsitektur pengolahan data modern. Nah, di contoh ini, mau bagi dia ini mulai menganalisis data ya dari media sosial dan online order ya, untuk lebih memahami perilaku dan preferensi pelanggan mereka. Nah, data seperti ini biasanya berasal dari web ataupun nanti aplikasi dan umumnya berbentuk tidak terstruktur atau uh, unstruct misalnya dalam format JSON gitu ya. Nah, permasalahannya adalah sistem ODP maupun database biasanya ini akan dirancang dalam bentuk sebuah tabel terstruktur yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, model ini sangat cocok tentunya untuk data transaksi yang sifatnya rapi dan terdefinisi dengan jelas. Tapi dia kurang sesuai nantinya untuk menyimpan data yang tidak sifatnya terstruktur seperti teks komentar pelanggan ataupun nanti posting media sosial ada log activity ataupun nanti file JSON yang sifatnya kompleks. Nah, untuk mengatasi masalah ini digunakan sebuah teknologi data lake gitu ya. Data lake ini dirancang nantinya untuk menyimpan dan mengelola data dalam bentuk mentah atau raw data, baik yang terstruktur, semi terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Nah, dengan adanya data lake maka perusahaan dia dapat menyimpan berbagai jenis data dalam jumlah besar tanpa harus langsung mengubahnya ke dalam format tabel. Nah, dengan demikian nantinya data lake ini akan memungkinkan perusahaan memperluas kemampuan analitiknya terutama dalam menganalisis data digital dan perilaku pelanggan yang tidak dapat ditangani secara optimal oleh OLTP maupun data warehouse yang sifatnya tradisional. Nah, di sini perusahaan yang mulai mengintegrasi big data ke dalam sebuah arsitektur data yang sudah ada. Nah, di sisi kiri terdapat ini ada berbagai sistem operasional ya atau LTP seperti HR, ordering dan procurement. Nah, sistem-sistem ini berasal dari berbagai aplikasi enterprise seperti ada Oracle, kemudian ada Oracle Application Fusion, NetSuite, SAP dan lain sebagainya. Nah, data dari sistem OLTP ini kemudian dikirimkan ke data warehouse gitu ya untuk dikonsolidasikan dan diolah menjadi sebuah informasi yang terstruktur dan siap dianalisis. Lalu di bagian kanan terlihat adanya sumber data baru yaitu ada online order ya, ada online order dan sosial media. Nah, data ini biasanya bersifat besar ya, cepat berubah dan seringkali tidak terstruktur atau semi terstruktur. Nah, untuk menampung data seperti ini digunakanlah data lake ya. Data lake ini dia mampu nantinya untuk menyimpan data dalam bentuk mentah atau raw ya, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, kemudian ada warehouse dan data lake ini saling dia terhubung gitu ya, antar data warehouse sama data ini dia saling terhubung. Nah, data dari data lake kemudian dapat diproses dan dimanfaatkan untuk kebutuhan analitik lanjutan seperti machine learning, kemudian ada learning model, data driven application, lalu ada enable division, bahkan ada data monetization. Artinya adalah data tidak hanya digunakan untuk laporan tetapi juga untuk menciptakan nilai bisnis yang baru gitu ya. Nah, kemudian sementara itu ada sementara itu dari data warehouse juga dapat dibuat sebuah data mart gitu ya yang lebih spesifik untuk kebutuhan departemen tertentu. Ya, dari data mart inilah dihasilkan berbagai output ya seperti aplikasi berbasis data warehouse, augmented analytics, dashboard dan lain sebagainya. Nah, di saat ini kita akan membahas tentang ini ya ada apa nih ya? Apakah hanya ada satu ya jenis database di dunia ini ya? Jawabannya tentu tidak itu ya. Di sini database ini memiliki banyak jenis ya, banyak jenis yang diklasifikasikan berdasarkan model datanya. Namun kita juga perlu memahami bahwa eh, RDBMS atau Relational Database Management ini merupakan jenis database yang paling umum dan paling banyak digunakan di pasar saat ini. Nah, berdasarkan data dari DB
di sini terdapat sekitar 383 sistem manajemen database ya, yang berbeda di seluruh dunia. Nah, sistem-sistem ini akan dikategorikan berdasarkan model database yang digunakan seperti ada relasi, key value, kemudian ada dokumen, graph, dan lain-lain sebagainya. Eh, di grafik ini, di saat ini menunjukkan jumlah sistem ya dalam masing-masing kategori. Nah, di grafik ini terlihat bahwa eh, relasional DBMS ini berjumlah ada itu sekitar 152 ya, 152 sistem. Dan ini merupakan jumlah terbesar dibandingkan kategori yang lainnya. Artinya adalah model relasional ini masih mendominasi industri saat ini. Nah, model ini menggunakan tabel yang terdiri dari baris dan kolom serta relasi antar tabel melalui primary key dan foreign key. Ini juga sudah belajar di semester yang sebelum-sebelumnya apa itu primary key, apa itu foreign key. Nah, selain relasional, terdapat beberapa jenis database lainnya, yaitu ada key value storage ya, itu sebesar ada eh, 64. Ini yang menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci dan nilai. Lalu ada dokumen ya. Ada dokumen ini sebesar 53. Ini ini ya yang menyimpan data dalam format dokumen seperti JSON. Lalu ada grep DBMS ini sebesar 36. Ini bisa digunakan nantinya untuk mempresentasikan hubungan antar data dalam bentuk graf. Lalu ada times ya, ada time series DBMS. Ya, ini biasanya dirancang nanti khusus untuk data berbasis waktu ya. Lalu ada apa lagi nih ya? Ada objek ya, ada objek oriented DBMS. Nah, ini biasanya ini menyimpan data dalam bentuk objek. Lalu ada search engine ya. Ini biasanya dioptimalkan nanti untuk pencarian data gitu ya. Nah, itu ya, itu gambarannya seperti itu. Nah, perlu dicatat juga ya bahwa beberapa sistem database ini dapat masuk lebih lebih dari satu kategori ya karena dia mendukung lebih dari satu model data.